langkah. Lalu kita pastikan dulu agar lengan baju kita tergulung sampai ke siku agar saat mencuci tangan tidak terkena. Lalu pastikan di tangan sudah tidak ada perhiasan ataupun aksesoris yang menempel seperti cincin, gelang, ataupun jam tangan. Kemudian kita mulai cuci tangannya. Pertama, kita nyalakan keran air, lalu kita biarkan di tangan. Ambil sabun secukupnya. Lalu putar telapak tangan searah jarum jam. Kemudian bersihkan punggung tangan serta sela-sela jari. Lalu telapak tangan dan juga sela-sela jari. Lalu buku-buku jari. Kemudian ibu jari. Dan yang terakhir kuku-kuku jari. Dilakukan secara memutar arah jarum jam juga. Kemudian kita basuh sampai ke siku. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Buang ke tempat sampah. Keringkan kembali sampai benar-benar kering dan tutup keran menggunakan tisu. Dan buang lagi ke tempat sampah. Selanjutnya kita akan menggunakan APD. Pertama, kita ambil gaun, kita buka, jangan sampai pegang bagian dalamnya, ini terlalu banyak. Kita tutup bagian atasnya. Selanjutnya kita ikat. Lalu selanjutnya kita menggunakan topi untuk kepala. Menggunakan masker. Kemudian menggunakan pensil. Dan selanjutnya kita menggunakan headset. Yang pertama kita ambil bagian dalamnya. Lalu bagian luar yang kita pegang sekarang. Jadi pemasangan APD sudah selesai. Waalaikumsalam. Ibu baik Bapak, silakan masuk Ibu Bapak. Iya. Menutup pintu atau sambilan untuk menjaga privasi klien. Ibu, Bapak selanjutnya bisa pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Baik. Nah, baik. Silakan duduk. Nah, baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Kakak yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini dengan Ibu Anggi ya benar? Betul Ibu. Iya betul, Ibu baru saja melahirkan hari yang lalu ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Nah baik, kalau begitu di sini saya nanti juga akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Bu kepada Ibu. Nanti untuk data-data kan selanjutnya juga akan melakukan pemeriksaan fisik juga ya Bu ya. Iya. Baik, sebelumnya saya punya surat persetujuan Ibu di sini mengenai tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Bisa baca terlebih dahulu. Iya, Bu. Ibu bisa setuju, kalau setuju tanda tangan di bawah sini ya Bu. Iya, baik sudah. Nah baik Ibu. Nah kalau begitu Ibu Anggi, saya kan berarti sebelumnya sudah punya data-data mengenai Ibu ya Bu ya. Bisa saya ulang ya Bu ya. Ibunya namanya Ibu Anggi, benar? Betul. 25 tahun, usianya, lalu agamanya Islam. Iya. Lalu sukunya Jawa. Betul Ibu. Kemudian terakhir pendidikan SMA. Ibu kerjanya ibu rumah tangga kan ya, di rumah aja ya? Betul Ibu. Masih kerja di rumah, masih jadi rumah tangga doang. Lalu selanjutnya alamatnya masih di Citerap Ibu, apa udah Masih pindah? Ibu, masih. Masih di Citerap ya, baik. Ibu juga waktu itu usia menikahnya 24 tahun. Iya. Berarti sekarang baru 1 tahun kan ya Bu? Iya. Sama menikahnya pernikahan yang pertama.
Nah, ibu sekarang apa nih yang ibu sedang rasakan ibu setelah kelahirannya? Baik ibu, saya merasa senang karena kan itu kan anak yang diharapkan ya bu ya, anak pertama juga, dan itu cucu pertama dari orang tua saya ibu. Jadi responnya senang ya bu ya, Iya, dapat dede betul. baru ya, ada keluarga baru, lucu banget. Berarti pada responnya senang ya bu. Terus ibu setelah melahirkan nih, apa ada yang ibu rasakan kayak ibu jadi perbedaannya, jadi ngerasain keluhan ini atau apa gitu? Iya Bu? ada ibu, misalkan kayak saya merasakan ada payudara bengkak ya bu ya. Apa ada baru Padahal ya? kan sebelumnya tidak gitu bu. Hmm. Ya seperti itu aja ibu. Terus ibu bayinya rewel nggak bu? Iya kalau malam jadinya saya tuh sering kebangun gitu, jadi waktu tidurnya tuh sedikit. Berarti ibu ada keluhannya jadi ini ya bu ya, suruh tidur malam gara-gara Betul. kaget kali ya, baru penyesuaian adaptasi Iya. bukan apa ya. Baru anak pertama juga bu. Jadi masih penyesuaian Iya. bukan apa. Nah lalu selanjutnya juga kan ibu waktu periksa hamil juga di sini ya bu ya, apa Iya. di tempat lain juga ibu? Tidak ibu, di sini sini di tempat saja. ibu. Baik, kalau begitu berarti saya juga sudah punya informasi data mengenai pas ibu hamil ya bu ya, sama Iya. persalinan. Saya ulang ya bu ya, berarti ibu waktu hamil di sini, terus waktu keluhannya juga ibu kan wajar-wajar aja ya, paling kayak pas awal-awal mau muntah ya bu ya. Iya. Ya, semua kesan wajar kok, nggak ada masalah. Sampai pas lahiran juga lancar ya bu ya. Lancar ibu, tidak ada penyulit, tidak ada masalah apapun. Masalah, iya benar. Soalnya ibu juga nggak ada masalah, terus nggak ada minum obat-obatan juga Enggak dia ibu, waktu enggak hamil ya. pernah, tidak pernah. Iya, berarti waktu itu pas kelahiran juga ibu sekarang sudah 5 hari yang lalu ya bu. Betul. Sekarang tanggal 15 Januari 2021, berarti ibu pas lahiran tanggal 10 Januari ya bu, betul? Iya betul. 10 Januari dedeknya di sini lahirnya ya sama saya. Lahirnya juga alhamdulillah lancar ya bu ya, Lancar ibu, normal. tidak ada masalah. Baik, tidak ada masalah juga persalinannya, berarti nggak ada masalah semuanya. Waktu itu juga ibu nggak dijahit ya bu ya? Tidak ibu. Alhamdulillah, pinter iya ibunya. Iya ibu. Terus sekarang dedeknya ini alhamdulillah lahirnya bayi perempuan ya bu waktu Iya itu betul ya. ibu, perempuan Sehat, baik, sehat. alhamdulillah keadaannya baik, nggak ada masalah juga waktu dedeknya lahir ya. Tidak ibu. Dedeknya juga lancar-lancar aja. Nah kalau begitu, jadi di sini saya sudah punya data mengenai waktu ibu hamil dan persalinan ya bu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan hal yang lainnya nih. Ibu sampai sekarang masih konsumsi zat besi nggak atau tablet FE nih? Masih ibu, masih suka. Masih. Berarti sehari 1 kali betul ibu? Betul, minumnya? 1 hari 1 kali seperti yang ibu bilang waktu itu. Rutin ya bu ya, jangan Rutin. sampai lewat-lewat ya, masih diminum terus. Nah lalu kalau selain yang FE nih atau obat besi, tablet besi, ibu masih ada minum konsumsi obat-obat lain nggak? Enggak ibu, hanya yang tadi aja ibu, FA itu enggak konsumsi yang lain. Berarti nggak ada ya bu ya. Iya. Terus ibu mau buku KIA-nya ibu? Bawa ibu. Oh iya boleh saya lihat ya bu ya. Iya. Ini saya akan mengecek untuk imunisasinya ya bu ya, imunisasi tete ibu. Nah iya baik. Ibu berarti sekarang sudah imunisasi tete yang ketiga ya bu ya? Betul ibu. Betul ibu. Kemudian selanjutnya akan ada imunisasi tete yang keempat ya bu ya, sampai Iya. 4 kali ya. Berarti ibu sudah yang ketiga sekarang. Baik, terus untuk selanjutnya nih bu ya, untuk kebutuhan sehari-hari nih bu. Ibu kalau misalnya makan, itu berapa kali sehari bu? Makan sih biasa aja ya bu ya, 3 kali sehari gitu makannya. Kali. Terus lauknya gitu bu, Lauknya menu-menunya? ya kalau sarapan suka nasi goreng, kalau makan siang ada nasi putihnya, ada lauk ayamnya, sayurnya, ada buahnya. Bubur juga kadang Iya. ibu. Iya, Berarti lengkap ya, ada nasi ya, Pas pauk. sehat lima sempurna ya bu. Nah, iya benar ibu. Pinter ibunya. Terus minumnya bu berapa gelas Untuk kira-kira? Bu? minumnya sekitar ini bu, saya 8 gelas gitu, tapi kalau capek banget bisa nambah ya lebih banyak. Minimal berarti 8 gelas ya bu ya? Betul. Tuh, untuk pantangannya nih, misalnya ibu kayak ada dari kebudayaan gitu nih, dari mertua atau jangan nggak boleh makan makanan ini, jangan makan buah ini misalnya gitu, ada nggak bu? Nggak ada sih bu, dari saya mah misalnya nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu, karena kan itu juga penting. Kalau misalkan ada yang di daerah mana gini ada nggak boleh makan ikan, karena kan itu penting ya bu ya. Iya betul. Buat proses pemulihan. Ibu sama dedenya kan juga lagi menyusui ya. Iya betul. Berarti untuk makanan ibu apa aja bisa ya bu ya. Terus berarti nggak ada masalah juga untuk Iya.
proses nutrisi ibu ya? Tidak Ibu ada. habisnya ibu tidak. Berarti tidak ada masalah, tercukupi semuanya. Kalau habis makan ibu ini biasanya buat pengeluarannya nih waktu BAB-nya beberapa kali sehari? Ya biasanya rutin ibu setiap pagi 1 kali sehari kalau Rutin biasanya gitu ya, lancar ibu. Oh, alhamdulillah. Terus untuk kalau pipisnya nih bu ya, berapa kali ibu sehari bisa? Kurang lebih sekitar 5 kali. Tergantung ya Bu ya, kalau saya capek banget terus minumnya banyak ya, Bisa banyak ya bisa tergantung ya. banyak. Kalau ada Berarti gitu, banyak Ibu. juga ya bu ya, nggak ada keluhan berarti Tidak Bu? ada, tidak ada Proses masalah. pengeluarannya Tidak nggak ada ada, keluhan. baik-baik saja. Baik, lalu ibu kalau misalnya tidur nih, ibu tidurnya lama apa cukup ibu? Tadi kan saya mengeluhkan ya Bu ya, dikarenakan baru memiliki anak. Ya jadi saya agak terganggu gitu Bu, karena kan dia suka bangun gitu. Kalau siang apa malam itu ibu kebangun? Kalau malam juga Ibu kan karena baru-baru ini ya, baru 5 hari ini. Berarti dedenya kalau malam suka rewel ya? Betul. Ibu jadi kurang tidur, gerak bangun Iya, terus. Kalau iya. siangnya ibu tidur nggak? Suka curi-curi waktu sih Bu. Tergantung dedenya kali ya. Iya. Kalau dedenya tidur, Ikut tidur. tapi lebih banyakannya enggak. Karena Enggak. kurang tidur gitu ya. Enggak, kan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, walaupun dibantu sama suami ya tetap aja kan kita harus ngebantu Bantu juga ngebantu gitu ya. Bu. Iya. Kalau kerjaan ya, ibu tidurnya kurang gara-gara dedeknya rewel ya. Berarti ibu sehari-harinya cuma di rumah doang ya bu ya? Ya karena kan Ibu Anak. ya betul. Pesan kerja udah capek ya bu ya, baru awal-awal ya. Apa, Ibu? Betul. Iya, udah capek ngurus anak juga, mengurus rumah, urus suami. Selanjutnya ibu, untuk riwayat menyusui ibu nih ya, ibu kalau menyusuinya itu lancar apa enggak ibu? Tidak ya Bu ya, karena kan bengkak gitu, terus yang keluar tuh kayak sedikit-sedikit gitu. Oh, jadi yang keluar sedikit-sedikit, jadi Iya. bayinya juga minumnya sedikit-sedikit ya bu ya? Iya betul Ibu. Iya, makanya tadi kata ibu juga kan rewel bayinya kalau malam. Iya, berarti karena payudara ibu bengkak ya, keluar sedikit-sedikit, bayi ibu jadi rewel ya, suka Iya nangis-nangis betul mulu. Ibu, betul. Oh iya, baik ibu kalau begitu. Bu, Ya, nanti saya akan berikan ini lagi ya bu ya, masukan-masukan lagi. iya. Ibunya berarti payudaranya bengkak. Ibu juga berarti udah nggak ada pantangan-pantangan nggak bu? Misalnya nggak boleh ngapa-ngapain nih sama kebudayaan ibu misalnya? Tidak Ibu, nggak apa-apa Ibu, Pantangan. saya mah yang penting nggak apa-apa Ibu, nggak ada pantangan apa-apa gitu dari orang sekitar saya, dari orang tua saya, dari suami saya, katanya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi nggak kayak ngakuin misalnya duduk depan pintu gitu gitu. Enggak, nggak ada Ibu. Baik ibu, berarti kan ibu baru 5 hari ya? Betul. Dan udah melahirkan, berarti ibu belum melakukan hubungan seksual kan ya bu ya? Iya Ibu. Baik, nah selanjutnya nih ibu udah ada rencana belum bu mau pakai KB? Kan baru lahir ya dedeknya. Iya, tapi saya sudah merencanakan Ibu dengan Oh, suami ya? saya sudah membicarakan. Ya maunya Karena apa ibu? kan menjarakkan kehamilan itu nggak bisa Bu ya, nggak yang langsung punya anak Iya, gitu betul, Bu. Ibu. Iya, jadi saya merencanakan untuk menggunakan sambil suntik Ibu Oh, 3 pengennya bulan sambil suntik? pengennya. Iya. Iya, kenapa ibu pengen lebih suntik? Praktis ya? Iya, lebih praktis gitu Bu. Jadi kayak kan kata orang-orang juga kalau pakai pil mah tiap hari takut lupa. Iya benar, nanti juga ada KB suntik ya bu ya, ya ada macam-macamnya. Betul. Bisa dijelaskan selanjutnya. Baik, berarti ibu tadi juga didukung oleh suami ibu? Sangat Ibu. Sangat didukung, Iya, berarti didukung. suami juga mendukung dari segala hal ya bu ya? Iya. Mau pakai KB, ngurus anak, Iya, dia sering semuanya. membantu Ibu. Hubungan suami Iya. sama kalau bu mertuanya juga baik nih ibu, Baik keluarganya Ibu, mendukung. baik. Baik banget. Banget. Alhamdulillah ya bu ya, dapat mertuanya juga baik, Alhamdulillah. samanya baik, alhamdulillah. Lalu ibu untuk sekarang nih, ibu ada nggak nih keluhan riwayat penyakit nih? Misalnya ya kayak ibu nggak bisa makan ikan nih, alergi makanan, atau misalnya penyakit jantung, malaria, terus penyakit asma, TBC, diabetes, hipertensi, seperti itu. Ibu punya Tidak ada penyakit Ibu di Parah? orang tua saya tidak ada turunan seperti itu. Saya juga tidak memiliki riwayat penyakit kayak jantung, malaria, hipertensi nggak ada. Tekanan darah normal-normal aja sih Bu. Untuk makanan juga nggak ada pantangan apa-apa. Berarti untuk kesehatan dari ibu dan juga keluarga nggak ada Baik-baik masalah saja, ya? Ibu. Iya, semuanya nggak ada riwayat penyakit yang berbahaya. Baik. Selanjutnya, ibu dedenya kan baru lahiran ya, ibu baru ngerasain ini punya anak pertama apalagi ya bu ya. Ibu rasanya gimana? Ya, pas dedenya lahir. Tenang aja Ibu, karena kan yang diharapkan tadi yang saya bilang
gitu. Itu kan cucu pertama gitu Bu dari orang tua saya. Jadi yang ditunggu-tunggu gitu. Semuanya juga senang ya, keluarga sama suaminya senang. Betul. Terus suaminya juga suka bantuin kan ya Bu merawat dedenya? Bantuin Ibu kalau misalkan dia pulang kerja gitu, terus Kalau bantuin malam-malam? ngejagain gitu. Kalau malam dedenya rewel gantian bangun nggak? Gantian Ibu, kadang dia tidur sebentar, saya jagain, kadang gantian, kadang berdua gitu. Ngedukung buat ibu ngasih asi juga apa Sangat disuruh? mendukung Ibu. Waktu formula nggak pernah kan ya Bu? Tidak pernah, karena kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau ASI itu kan baik ya Bu sama ibu bidan. Berarti menyusuinya juga baik ya Bu ya, sama suami juga didukung. Terus untuk pengambilan keputusan nih, misalnya Bu mau harus ngambil keputusan misalnya kayak dari KB gitu-gitu, diambil keputusannya sama siapa Ibu? Sama suami Ibu. Tapi nanti Ya. juga kompromi atau tidak Ibu sama ibunya? Sudah berdiskusi Ibu sama suami. Nanti kalau misalkan sama suaminya sudah deal gitu ya Bu ya, baru kita membicarakan bersama orang tua. Baik kalau begitu. Ibu berarti sehari-harinya juga di rumah aja, sama di rumahnya sama siapa Bu? Sama suami terus? Iya, kita kan nggak tinggal di rumah orang tua, jadinya sama suami di rumah. Oh, berarti di rumahnya sama suami aja ya Bu ya? Betul. Beda rumah sama mertua. Terus ya Bu ya, maaf saya tanya aja pribadi, Ibu kalau penghasilan per bulannya berapa Ibu kira-kira? Alhamdulillah ya Bu ya, kan di masa pandemi COVID ini kan banyak yang di PHK kayak gitu-gitu ya Bu, tapi saya mah alhamdulillah suami saya tidak terkena itu gitu. Kalau untuk penghasilan per bulannya ya segitu Ibu, tidak ada pengurangan. Berapa itu? Tetap Ibu sekitar 5 jutaan Ibu. Jutaan. Iya. Alhamdulillah cukup ya Bu ya? Cukup Ibu buat Cukup ini mah ya. kebutuhan rumah dan juga buat kebutuhan bayi. Terus berarti kalau yang sekarang kayak gini, selain itu yang di rumah, Ibu keluhannya berarti tadi ada capek sama payudara bengkak ya Bu? Iya, Betul? kesulitan tidur Ibu. Tapi Ibu nggak demam sekarang? Tidak merasakan demam. Tidak. Terus kalau misalnya lagi buang air kecil, Ibu nyeri nggak Ibu? Enggak Ibu, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Kalau BAB-nya sakit perut banget, belum bisa keluarnya gitu? Enggak, karena kan saya insya Allah Makanannya rutin juga ya? makan serat Ibu. Makan. Ya. Ya, betul. Bu juga nggak pusing kan ya Bu ya? Tidak. Kalau di kepalanya sakit, bagian perutnya sakit nggak Ibu? Enggak ada. Nggak ada nyeri gimana kalau ditekan biasa aja. Baik, untuk cairan vaginanya juga kebersihan jadi kayak ibunya baik Selalu ya, saya bersih. jaga Ibu, saya bersihkan. Baik, payudaranya Ibu gimana Ibu? Tadi yang saya ada mengeluhkan bengkak ya? ada bengkak ya Bu ya, walaupun banyak keluar. ASI tapi bengkak Ibu. Iya, berarti bengkak ya Bu ya kalau hamilnya. Tapi Ibu walaupun kayak gitu sedih nggak Ibu? Apa kayak masih Ya. ya bisa ditoleransi ya Bu? Enggak Ibu, kan ya sedih juga ya Bu ya, takutnya nantinya malah kenapa-napa gitu. Nggak berlebihan banget ya Bu ya? Tidak. Masih ada support suami juga ya Bu ya? Banyak Ibu orang-orang sekitar saya. Oh, wajar kalau Bu Iya. ini baru awal-awal punya anak ya Bu ya kayak Iya. gitu mah. Nanti juga terbiasa. Ibu merasa udah puas kan ya Bu ya bisa merawat bayinya Ibu ya? Iya pas Ibu, Maksimalin. karena banyak yang bantu juga gitu Bu. Banyak yang support, tetangga juga baik-baik. Ngomongin Bu kalau bayinya nangis pada datang gitu ya suka Karena kan ngeliat. juga kalau saya habis lahiran gitu suka ada yang datang kayak mau ngeliat gitu. Ya, Tapi mungkin ya. tetap ya Bu ya, kita kan sekarang lagi pandemi, memakai protokol gitu kayak disiapin hand dijaga ya. sanitizer, Iya gitu, betul di luar memakai rumahnya. masker gitu. Jangan Nggak- terlalu banyak yang megang Iya, bayinya, nggak Bu. semua orang, nggak semua tetangga juga Bu yang masuk gitu maksudnya. Nah, saya juga jarang bawa-bawa keluar gitu. Kalau Terus masa berarti pandemi. Ibu penjagaan ininya ya dari COVID-nya penanganannya bagus ya Bu ya, Iya, Ibu. apalagi Ibu baru punya bayi, ada bayi di Takut rumah. Ibu. Ya benar Ibu bagus kayak gitu. Terus Ibu saya mau sedikit tanya-tanya ya, coba untuk pengetahuan Ibu ya tentang Ibu kan sekarang setelah melahirkan kan ada masa nifas ya Bu ya, Iya, sekarang Ibu betul. kan sedang masa nifas. Nah Ibu berarti tadi gizinya Ibu sudah tahu apa saja yang harus dipenuhi? Sudah Ibu, Sudah. seperti tadi pola makannya gitu ya Bu ya. Ya, harus terpenuhi ya Bu ya. Iya, dan 4 sehat yang sempurna, sayurannya, buah,
Berapa kali Pausnya. seharinya ibu sudah tahu? Sudah 3 kali sehari ya Bu ya? Ya betul ibu. Terus untuk kebersihan genitalianya ibu seperti apa nih pas untuk membersihkan bagian kewanitaan ibu? Iya, Bagaimana caranya ibu? iya dibersihkan itu pada saat buang air kecil gitu kan dibersihkan. Katanya itu dari depan ke belakang gitu Ya Bu. betul ya. Saya sudah menjelaskan ya sebelumnya Iya, ibu ya. sudah dijelaskan, maka saya terapkan Ibu. Terus tetap kering berarti genital ibu ya. Ya tetap. Terus berarti ibu sering ganti juga celana dalamnya kalau misalnya udah basah gitu kan ya bu. Ya Ibu selalu itu mah selalu ganti, takutnya lembab kan. Untuk jahitannya ibu bagaimana merawatnya ibu? Ya Ibu katanya tidak, waktu saya sehabis dijahit itu katanya tidak boleh menggunakan ramuan-ramuan ya Bu ya. Ya betul. Tidak boleh ditempelkan seperti kayak kan kalau zaman dulu ada daunan gitu. Nah saya nggak tempelin Ibu, juga nggak boleh kayak pakai betadine gitu Bu. Harus udah yang penting kata Bu Bidan itu prinsipnya bersih dan kering. Ya alhamdulillah kalau gitu ibu berarti sudah mengerti ya bu ya tentang Mengerti, cara Ibu. itunya. Benar yang tadi ibu jelaskan sama seperti yang sudah saya sampaikan ya bu ya. Ya. Untuk bagian pakaiannya nih ibu kalau pakai sehari-harinya bagiannya pakaian yang menyerap keringat atau tidak ibu? Iya, saya mah pakai yang satu Ibu supaya nyaman Ya, dan yang bagus, Ibu. jangan terlalu tebal ya Bu ya, karena panas saya Indonesia tuh Bu. Maju masuk ini ya bu Iya, ya. Iya terus bagian ini bra ibu juga yang menyerap keringat ya? iya dan juga Ada khawatir tidak? tidak. Tidak ada benar apalagi lagi belum sedang menyusui ya bu ya. Jangan terlalu ketat, iya benar. Untuk pemberian susunya nanti berarti kan tadi ibu sedang ini apa darahnya bengkak ya bu ya. Iya. Berarti nanti ibu berarti akan mendapatkan konseling ya bu ya. Akan diberitahukan nanti cara mimpi yang benar Iya. agar tidak bengkak lagi ya bu. Lalu selanjutnya ibu ada ngerasain ini nggak bu bahaya-bahaya sekarang kayak misalnya perdarahan atau mual muntah atau pusing yang nyeri hebat sekali ibu? Enggak, Demam. baik-baik saja Ibu, enggak demam, enggak perdarahan, enggak pusing, enggak. Ibu selanjutnya kalau sekarang kan baru 5 hari ya ibu udah mulai kayak kegiatan-kegiatan yang kecil udah bu misalnya kayak nyapu gitu ibu Sedikit-sedikit sudah mulai udah mulai ya, Bu, membantu ya. membersihkan rumah gitu Bu, nyapu gitu. Tapi kalau yang Pelan-pelan ya berat-berat enggak. bu iya dari yang ringan-ringan tahap Betul. tapi jangan diem doang jadinya ya bu ya Iya, mulai dibiasain lagi dari yang ringan-ringan aja nggak apa-apa. betul. Nah dari ibu kalau begitu alhamdulillah saya sudah mendapatkan semua informasi yang saya butuhkan ya bu ya mengenai data-data ibu. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik juga ya bu ya. Iya. Jadi kalau begitu Baik Ibu, terima kasih ya Bu, saya pamit ya Bu. semoga sehat-sehat terus ya ibu Iya, ya. Ibu saya pamit